Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Maya Yuliana dapat membersamai Anda dalam acara Bincang Ramadan. Selama 30 menit ke depan, Bincang Ramadan akan membahas tentang perihal seputar tentang Islam, dan kita akan mendatangkan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidangnya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh Ustazah yang akan membagi ilmunya pada kita semua. Beliau adalah Ustazah Ummu Atifah. Langsung saja ya kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Puasanya lancar Ustazah? Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Maya. Alhamdulillah ya. Baiklah sahabat muslimah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang hakikat doa ya. Jadi begini ya Ustazah, hakikat doa ataupun aktivitas doa itu kan biasa dilakukan oleh semua orang ya, semua hamba Allah ya. Aktivitas di mana kita meminta pada Allah. Nah, tapi sebenarnya pengertian dari doa itu sendiri itu apa nih Ustazah? Mohon penjelasannya Ustazah. Baiklah Mbak Maya dan sahabat muslimah Bincang Ramadan Darda TV yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. La haula wala quwata illa billah. Doa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah permohonan. Sedangkan menurut istilah, doa adalah sebuah permohonan yang ditujukan seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah, pencipta alam semesta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan hukum berdoa itu adalah sunnah ya. Yang namanya sunnah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Selain inti ibadah, doa juga adalah silah atau senjatanya orang mukmin. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau, dari mulai bangun tidur hingga mau tidur kembali berisi doa ya. Masya Allah ya. Begitulah beliau menggambarkan pentingnya doa bagi seorang muslim. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Di dalam Quran surat lain juga ya, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib, anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Lalu apa setelahnya? Maka Allah melanjutkan ya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat kebenaran. Seperti itu Mbak Maya. Ya. Nah, jadi ternyata memang aktivitas doa ini sebenarnya pasti akan dikabulkan ya Ustazah oleh Allah ya. Betul. Nah, tapi kebanyakan dari kita ya sebagai hamba yang memiliki rasa tidak sabar juga ya. Nah, itu bagaimana ya Ustazah? Kadang kan kita suka minta nih, suka berdoa terus sama Allah, ya Allah, tapi kok
ngerasaannya ini doaku kok nggak dikabul-kabulin ya. Nah itu gimana tuh Ustazah untuk supaya kita itu tidak berhenti untuk tetap berdoa kepada Allah. Nah itu gimana? Baiklah sahabat muslimah Radar TV yang dirahmati Allah, memang kita sebagai seorang muslim harus memahami bahwa doa memiliki hakikat syariah tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, selama suatu doa tidak mengandung dosa, tidak memutus silaturahim, imma ayu ajilallahu lahu da'watuh, bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulnya doa tersebut di dunia. Wa imma ayadakhiroha lahu fil akhirah, dan bisa jadi Allah akan menyimpannya di akhirat kelak. Wa imma ayasrifanhu minas su'i misliha, dan bisa jadi Allah akan memalingkan kita dari keburukan sebagaimana kadar doa kita tersebut. Seperti itu Mbak Maya. Jadi sebenarnya doa itu harus mengandung kebaikan juga ya Ustazah ya? Iya, dan di riwayat lain ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan selama tidak tergesa-gesa untuk mengabulkan doa tersebut ya, minta dikabulkan, kok ya Allah kenapa doaku tidak dikabul-kabulkan, seperti itu tidak dibenarkan. Dan juga yang selanjutnya, kita jangan melupakan hukum kausalitas. Nah seperti itu Mbak Maya. Nah jadi sebenarnya cukup menarik nih ya Ustazah, tapi kita mohon maaf break sebentar nih Ustazah ya. Baiklah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Bincang Ramadan. Baiklah sahabat muslimah, kembali lagi bersama kita dalam acara Bincang Ramadan, masih bersama Ustazah Intan Ummu Atibah. Baiklah Ustazah, contoh dari hukum kausalitas itu seperti apa nih Ustazah? Baiklah sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hukum kausalitas itu dari sirah Nabi SAW ya. Contohnya ketika peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW beliau berusaha sembunyi ya di Gua Tsur bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan mereka ini bersembunyi dari kaum Quraisy ya. Nah selama bersembunyi itu Rasulullah selain berikhtiar berusaha, beliau juga berdoa. Oleh karena itu peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tetapi yang namanya manusia ya Mbak ya, sahabat Abu Bakar beliau masih merasa khawatir. Oleh karena itu Rasulullah menenangkan beliau. Apa kata Rasulullah? Ma zannuka ya Abu Bakrin bisnainillahu salisuhuma. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar terhadap kedua orang yang ketiganya adalah Allah? Dan ini adalah contoh hukum kausalitas, berikhtiar dan berdoa. Setelah peristiwa tersebut Allah menurunkan pertolongannya ya, dengan mengirim laba-laba dan burung merpati liar untuk membuat sarang di muka gua, sehingga persembunyian beliau tidak terlihat dan beliau bisa hijrah ke Madinah. Seperti itu. Nah ya selanjutnya itu hakikat syariah doa harus terikat dengan syariat. Nah terikat dengan syariat ini seperti apa? Terikat dengan syariat, kita ini sebagai manusia kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan penciptaan itu Allah menyiapkan aturan yang sempurna untuk mengatur kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang telah Allah perintahkan ya, baik itu disukai atau tidak disukai harus dilaksanakan. Sebaliknya segala sesuatu yang Allah larang maka harus kita tinggalkan. Dan aturan ini Mbak Maya dan sahabat muslimah harus dilaksanakan di seluruh lini kehidupan. Ya. Baik itu dalam hal ibadah, muamalah, akhlak, kemudian juga pakaian, dan juga ukubah ya atau sanksi. Seperti misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan tapi atau nanti. Begitu juga ketika Allah mengharamkan riba, berarti kita harus segera
meninggalkan hal tersebut gitu. Kenapa seperti itu? Karena doa harus terikat dengan syariat. Rasulullah SAW beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh gitu ya, hingga rambutnya itu kusut masai. Lalu orang tersebut mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah. Ya Rob, katanya, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya dari sesuatu yang haram, dan ia diberi makan dari sesuatu yang haram. Apa kata Rasulullah? Ya, fa'ana yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah akan memperkenankan doanya. Karena apa? Karena Allah itu thayyib, kata Rasulullah. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, maha baik ya, seperti itu. Dan Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan sesuatu tersebut adalah thayyib. Seperti itu Mbak Maya. Jadi untuk ataupun syarat ya, bisa dibilang syarat untuk terkabul doa juga kita harus memenuhi ataupun mentaati syariat dari Allah ya. Betul. Jadi menjalankan semua perintah Allah dan benar-benar menjauhi larangan dari Allah ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa doa kita belum terkabul ya, waktunya muhasabah gitu kan. Bisa jadi doa kita itu diakhirkan oleh Allah, disimpan di akhirat, atau kita dipalingkan dari keburukan ya, seperti kecelakaan atau musibah dan sebagainya. Dan bisa jadi kita kurang ikhtiar, atau yang terpenting ternyata kita tidak terikat dengan syariat. Itu bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita semua. Demikian Mbak Maya. Jadi sebenarnya kalau doa kita merasa doa itu belum dikabulkan, harusnya sering-sering ya Ustazah ya, muhasabah diri ya, harus koreksi nih, kira-kira hukum syariat apa nih yang masih dilanggar gitu mungkin ya Ustazah ya. Betul, kita banyak harus muhasabah gitu ya, kira-kira kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah seperti itu, padahal Allah sudah berjanji. Ternyata ketika Allah berjanji tadi ya, sesudah kalimat ud'uni astajib lakum, sesudah surat Al-Baqarah yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu di bawahnya ada ya, fal yastajibu, maka penuhilah perintahku, fal yastajibu li wal yu'minu bi gitu ya, dan berimanlah kepadaku. Ternyata kita belum memenuhi perintah Allah dan juga belum beriman kepada Allah. Bisa jadi itu penyebab doa belum dikabulkan. Seperti itu Mbak Maya. Jadi itulah pengertian ataupun hakikat dari doa ya. Baiklah, mohon maaf lagi nih Ustazah ya, kita akan break dulu sebentar ya. Baik sahabat muslimah dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Bincang Ramadan. Baiklah, kembali lagi bersama kita dalam acara Bincang Ramadan, masih bersama Ustazah Intan Ummu Atifah dengan tema hakikat doa. Baiklah Ustazah, kita tadi sudah membahas tentang pengertian doa itu apa. Nah, ternyata untuk terkabulnya doa kita harus memenuhi syarat-syaratnya dulu ya Ustazah ya. Betul. Berdoa itu tidak boleh terburu-buru ya. Doa itu tidak boleh mendoakan keburukan dan harus terikat dengan hukum syara. Betul sekali. Nah, tapi sebenarnya hakikat dari doa itu sendiri ini apa nih poin pentingnya? Ya, silakan Ustazah. Baiklah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, adapun hakikat doa menurut Imam Ibnu Athaillah, beliau adalah seorang penulis kitab Al-Hikam ya. Beliau mengatakan, jangan sampai kita sebagai seorang hamba menjadikan doa sebagai sebab pemberian Allah terhadap kita. Tetapi hendaknya kita menjadikan doa tersebut ya sebagai bentuk kehambaan kita sebagai seorang makhluk kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain memperhatikan adab, kita juga harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab ya. Seperti misalnya waktu setelah sholat fardu, setelah azan dan iqomah, kemudian juga antara azan dan iqomah, kemudian juga seperti saat sekarang pada bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan saat berpuasa, ketika pintu-pintu langit dibuka, doa diijabah,
bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Oleh karena itu, marilah kita banyak berdoa, memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan doa-doa penuh kebaikan, gitu ya. Dan kita juga harus memperhatikan waktu yang mustajab tersebut sambil terus melakukan syarat-syarat tadi ya yang masuk ke dalam hakikat syariah berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Maya. Jadi selain kita harus memenuhi syarat-syarat itu, kita juga harus tahu juga ya Ustazah ya, waktu ataupun waktu-waktu tertentu yang doa kita itu cepet deh diijabah sama Allah ya. Jadi kita sebagai hamba itu juga ketika doa itu belum dikabulkan, emang benar-benar harus muhasabah ataupun introspeksi diri juga ya Ustazah ya. Betul, kita harus memperbesar husnuzon kita kepada Allah. Jangan seuzon gitu ya. Kenapa doa kita kok belum dikabulkan? Nah, bisa jadi kata Rasulullah tadi disimpan untuk kita di akhirat, atau juga kita dipalingkan dari keburukan, dan juga bisa jadi kita kurang ikhtiar. Dan yang tadi yang paling penting ya, ternyata kita selama ini belum terikat dengan hukum syara gitu. Masih pilih-pilih ya, tidak diterapkan di dalam lini kehidupan, hanya yang baik-baik saja, yang enak-enak saja yang kita ambil, seperti itu. Jadi kita sebagai hamba juga terkadang sebenarnya masih banyak juga ternyata ya hukum syara yang masih kita langgar gitu ya. Tapi kita itu kadang suka lupa ya, ataupun mungkin kita itu bahkan mungkin beberapa orang itu ada juga yang tidak tahu Ustazah tentang hukum syara apa aja yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Makanya sebenarnya doanya belum terkabul juga ada hubungannya iya, hubungannya dengan kita juga ya Ustazah ya. Betul. Karena itu sebagai muslim yang cerdas, kita harus menambah thaqafah keislaman kita ya, ikut kajian, kemudian juga seperti ini yang diadakan oleh Radar TV selama bulan Ramadan, Masya Allah ya. Itu Bincang Ramadan ini kan membahas seputar kajian Islam, seputar Ramadan, seputar kehidupan seorang muslimin gitu. Nah, itu bisa kita jadikan rujukan gitu. Nah, kalau kita misalnya sudah melakukan hal-hal yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah tadi gitu ya, terlebih di bulan Ramadan ini, itu insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah ya. Baiklah Ustazah, karena waktu kita ini memang gak banyak ya Ustazah ya. Kira-kira apa nih closing statementnya untuk para sahabat muslimah agar doanya cepat terkabul ya, ataupun mungkin tips lah supaya bisa sering-sering ya introspeksi diri ataupun muhasabah diri. Nah, silakan. Baiklah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait dengan tema kita hari ini, hakikat doa. Terlebih dahulu kita sebagai muslim harus memahami doa itu apa. Kemudian hakikat syariah doa itu seperti apa. Ketentuan apa yang kira-kira kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab tadi ya, seperti bulan Ramadan. Kemudian juga kalau bisa dilakukan di tempat-tempat yang mustajab ya. Kalau orang yang berhaji atau misalnya umroh gitu ya, itu ada tempat-tempat yang mustajab seperti multazam, raudhah dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan di tempat tersebut. Doa yang khusyuk dan doa yang diulang-ulang dan dipanjatkan dalam waktu yang mustajab, apalagi di tempat yang mustajab, insya Allah kesulitan seorang hamba, apapun kesulitan itu, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dengan doa tersebut, pintu langit terbuka, doa akan diijabah, dan doa akan menjadi inti ibadah dan silah bagi kita. Demikian Mbak Maya. Alhamdulillah ya. Itu tadi ya closing statement dari Ustazah Intan Ummu Atifah. Baiklah, karena memang waktu kita tidak banyak ya, dan kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih pada Ustazah ya,
Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktunya dan sudah membagi ilmunya untuk kita semua ya. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat muslimah dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap saksikan Bincang Ramadan setiap hari pukul 1 hingga 1.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radar TV. Saya Maya Yuliana beserta kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.